Dari tepi jalan hingga puncak kejayaan, adalah kisah inspiratif tentang Adi, seorang anak yatim penjual koran yang hidup dalam kemiskinan dan kesendirian di tengah hiruk-pikuk Jakarta. Dengan tekad baja, ia memanfaatkan setiap kesempatan kecil untuk belajar dan berkembang, mulai dari membaca buku bekas di bawah cahaya lilin, hingga akhirnya mendirikan perusahaan teknologi besar bernama Kios Digital Teknologi. Namun, perjalanan Adi tidaklah mudah. Ia harus menghadapi ejekan, kegagalan, bahkan rasa putus asa, sebelum akhirnya membuktikan bahwa mimpi besar bisa diraih dengan kerja keras dan keyakinan. Kisah ini tidak hanya tentang kesuksesan pribadi, tetapi juga tentang bagaimana Adi menggunakan keberhasilannya untuk menginspirasi dan membantu orang lain, terutama anak-anak yatim dan pelaku usaha kecil, agar mereka juga bisa meraih harapan baru. Di balik semua pencapaiannya, ada pesan kuat yang akan membuat Anda terharu, termotivasi, dan tak sabar untuk mengetahui bagaimana Adi mengubah hidupnya dan dunia di sekitarnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena setiap cerita yang kami bagikan adalah upaya untuk menyebarkan kebaikan, motivasi, dan inspirasi bagi kita semua. Doakan bunda-bunda yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita ini agar selalu diberikan pahala berlimpah, rejeki yang lancar, keluarga yang harmonis, dan kebahagiaan tanpa batas. Amin ya Rabbal Alamin. Ajakan penutup. Nah, jika Anda penasaran bagaimana Adi berhasil mengubah nasibnya dari seorang anak penjual koran menjadi CEO sukses yang menginspirasi dunia, ayo mari kita simak cerita selengkapnya. Bab 1. Kehidupan di tepi jalan. Langit Jakarta sore itu kelabu, mendung menggantung rendah seolah memperberat beban yang sudah ada di pundak Adi. Anak laki-laki berusia 9 tahun itu duduk di tepi trotoar dengan tumpukan koran usang di pangkuannya. Tubuhnya kecil dan kurus, terlihat jauh lebih ringkih dibanding anak-anak seusianya. Ia menunduk dalam-dalam, mencoba menyembunyikan air mata yang tak henti-hentinya mengalir setelah menerima kabar bahwa kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan tragis di jalan tol beberapa hari lalu. Hidupnya yang dulu sederhana namun penuh cinta kini lenyap seketika, digantikan oleh kesendirian dan rasa lapar yang tak pernah hilang. Setelah pemakaman, Adi tinggal bersama neneknya di sebuah gubuk reot di pinggiran kota. Neneknya, seorang wanita tua renta yang bekerja sebagai buruh cuci, berusaha keras untuk memberi makan cucunya. Namun, upahnya yang pas-pasan hanya cukup untuk sekadar bertahan hidup. Setiap malam, Adi tidur di atas tikar tipis dengan perut kosong, mendengarkan suara batuk parah dari kamar neneknya. Meski begitu, ia selalu tersenyum saat neneknya berkata, "Kita masih punya satu sama lain, Nak. Selama kita bersama, kita bisa melewati ini." Kata-kata itu menjadi pegangan hidupnya, meskipun dalam hati ia merasa dunia telah meninggalkannya. Namun, takdir tampaknya belum berhenti menguji Adi. 2 tahun kemudian, neneknya meninggal dunia karena sakit yang tak sempat diobati karena biaya pengobatan yang mahal. Hari itu, Adi duduk di samping tubuh neneknya yang terbujur kaku, menangis tanpa suara. Ia merasa seperti daun kering yang diterbangkan angin, tak punya tempat untuk pulang. Tetangga yang iba membantu mengurus pemakaman neneknya, tetapi setelah itu, mereka tak bisa berbuat banyak. Adi harus mandiri sepenuhnya, seorang anak yatim piatu yang terlantar di tengah hiruk-pikuk Jakarta. Untuk bertahan hidup, Adi mulai berjualan koran di lampu merah. Setiap pagi, ia berjalan kaki menyusuri jalanan panas dengan membawa tumpukan koran di pundaknya yang kecil. Ia berteriak pelan, "Koran, Pak, koran!" kepada para pengendara mobil yang sering kali tak menggubrisnya. Kadang-kadang, ia mendapat uang receh dari orang-orang baik, tapi lebih sering ia diabaikan atau bahkan diusir oleh petugas keamanan yang menganggapnya mengganggu ketertiban. Di tengah penolakan dan kelelahan, ia tetap teguh. "Aku harus bertahan," gumamnya dalam hati, "ini satu-satunya cara." Meski hidupnya dipenuhi penderitaan, Adi memiliki satu hal yang membuatnya tetap bertahan: buku-buku. Setiap kali berhasil mengumpulkan sedikit uang dari hasil jualan koran, ia menyisihkannya untuk membeli buku bekas di pasar loak. Di malam hari, ia duduk di bawah cahaya lilin yang berkedip-kedip, membaca buku-buku itu dengan penuh antusiasme. Ia membaca tentang ilmu pengetahuan, sejarah, bahkan cerita-cerita inspiratif tentang orang-orang yang berhasil bangkit dari keterpurukan. Dari buku-buku itulah ia belajar bahwa mimpi besar bisa diraih jika seseorang memiliki tekad kuat. "Suatu hari nanti," bisiknya pada dirinya sendiri, "aku akan keluar dari sini dan menjadi seseorang yang bisa membuat hidupku, dan hidup orang lain, lebih baik."
Namun, tidak semua orang memahami semangat Adi. Banyak teman sebayanya yang mengejeknya karena pekerjaannya sebagai penjual koran. Mereka memanggilnya, "anak koran," dengan nada merendahkan. Bahkan melemparinya dengan batu kecil saat ia lewat. Adi hanya diam, menundukkan kepala, dan melanjutkan langkahnya. Ia tahu bahwa kata-kata mereka tidak akan mengubah apapun. Yang ia butuhkan bukan pengakuan dari orang lain, melainkan keyakinan pada dirinya sendiri. Di bawah langit Jakarta yang semakin gelap, Adi berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan membuktikan kepada dunia bahwa nasibnya tidak ditentukan oleh tempat ia dilahirkan. Bab 2. Pertemuan yang mengubah hidup. Hujan deras mengguyur Jakarta pada suatu sore. Adi berdiri di bawah payung plastik yang sudah robek, mencoba melindungi tumpukan korannya dari air hujan yang terus menerpa. Tubuhnya basah kuyup, dan kakinya bergetar karena dingin. Hari itu, penjualannya sangat buruk. Hanya 2 koran berhasil ia jual sepanjang hari. Kelelahan dan lapar mulai menggerogoti tubuhnya. Namun, ia tak punya pilihan selain tetap bertahan di lampu merah, berharap ada pengendara mobil yang bersedia membeli koran darinya. Saat itulah sebuah mobil hitam elegan berhenti tepat di depannya. Jendela mobil perlahan turun, memperlihatkan seorang pria paruh baya dengan senyum hangat. "Koran, nak?" tanyanya lembut. Adi mengangguk cepat dan menyodorkan 1 koran sambil berusaha menahan gemetar tubuhnya. Pria itu membayar koran dengan harga 2 kali lipat dari biasanya, lalu menatap Adi dengan rasa ingin tahu. "Kenapa kamu masih berjualan meski hujan begini?" tanyanya. Adi hanya menjawab pelan, "Saya harus bertahan hidup, Pak." Jawaban itu membuat pria itu terdiam sejenak. Ia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Pak Arman, pemilik salah satu perusahaan media lokal. Ketika matanya melihat buku tebal yang terselip di balik tumpukan koran Adi, ia semakin tertarik. "Itu buku apa, nak?" tanyanya. Adi ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. "Buku tentang bisnis, Pak. Saya beli dari pasar loak. Saya ingin belajar." Mendengar jawaban itu, Pak Arman tersenyum. Ada sesuatu dalam tatapan mata Adi yang membuatnya yakin bahwa anak ini memiliki potensi besar. Keesokan harinya, Pak Arman datang kembali ke tempat yang sama, membawa secangkir teh hangat dan roti untuk Adi. "Aku ingin membantumu," katanya tanpa basa-basi. "Aku bisa memberimu pekerjaan sederhana di kantorku, setidaknya sampai kamu bisa sekolah lagi." Awalnya, Adi ragu. Ia takut tidak bisa memenuhi harapan orang lain atau malah menjadi beban. Namun, Pak Arman meyakinkannya bahwa ini adalah kesempatan yang harus ia ambil. Akhirnya, Adi menerima tawaran itu dengan hati berdebar-debar. Ia tak pernah membayangkan bahwa pertemuannya dengan Pak Arman akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Di hari pertama bekerja, Adi merasa canggung. Kantor Pak Arman begitu asing baginya. Gedung megah, ruangan ber-AC, dan orang-orang berpakaian rapi. Tugasnya pun sederhana, menyortir dokumen, membersihkan ruangan, dan membantu administrasi. Namun, Adi tak pernah menyia-nyiakan waktu luangnya. Saat istirahat, ia diam-diam mengamati cara kerja para pegawai, mencatat hal-hal penting tentang manajemen perusahaan, dan bahkan membaca buku-buku bisnis yang ditinggalkan di rak kantor. Ia juga sering bertanya kepada Pak Arman tentang strategi bisnis, meskipun pertanyaannya terkadang terdengar polos. Namun, Pak Arman selalu menjawabnya dengan sabar, melihat semangat belajar yang luar biasa dalam diri Adi. Meski demikian, perjalanan Adi tidak selalu mulus. Beberapa pegawai di kantor memandang rendah dirinya karena latar belakangnya sebagai penjual koran. Mereka seringkali mengejeknya di belakang, mengatakan bahwa anak seperti Adi tak akan pernah bisa sukses. Kata-kata itu sempat membuatnya goyah, tetapi ia ingat pesan neneknya dulu, "Jangan pedulikan omongan orang, nak. Yang penting adalah apa yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri." Dengan tekad itu, Adi terus bekerja keras dan belajar tanpa kenal lelah. Ia tahu bahwa masa depannya ada di tangannya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Pak Arman memanggil Adi ke ruangannya. Ia memberikan formulir beasiswa untuk sekolah menengah atas kepada Adi. "Ini kesempatanmu untuk mendapatkan pendidikan yang layak," katanya. Adi terkejut, bahkan sempat menolak karena merasa tidak pantas. Namun, Pak Arman meyakinkannya bahwa ia layak mendapatkan kesempatan ini. "Kamu sudah membuktikan bahwa kamu pantang menyerah, Adi. Sekarang saatnya kamu membuka pintu baru dalam hidupmu," ujarnya.
Dengan air mata haru, Adi menerima formulir itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada harapan nyata untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Bab 3. Perjuangan di sekolah dan dunia teknologi. Adi melangkah masuk ke gerbang SMA Negeri 2 Jakarta dengan perasaan campur aduk. Ia adalah satu-satunya siswa yang datang tanpa seragam baru. Seragamnya dipinjam dari kakak kelas yang sudah lulus, sedikit kusam dan terlalu besar untuk tubuhnya yang kurus. Mata-mata teman-temannya langsung tertuju padanya, penuh rasa penasaran dan cibiran. "Anak koran itu sekolah di sini?" bisik salah satu siswa dengan nada merendahkan. Adi hanya menunduk, berusaha mengabaikan mereka. Meski begitu, ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Pak Arman, dan ia tak akan menyia-nyiakannya. Setiap hari, ia bangun lebih pagi untuk membantu pekerjaan rumah tangga tetangganya sebagai imbalan atas tempat tinggal sementara yang mereka berikan. Setelah itu, ia berjalan kaki sejauh 5 km menuju sekolah, kadang dalam terik matahari, kadang dalam hujan deras. Namun, tantangan terbesar bukanlah jarak atau ejekan teman-temannya, melainkan tekanan akademik. Banyak materi pelajaran yang belum pernah ia pelajari sebelumnya, karena minimnya akses pendidikan di masa kecilnya. Di kelas matematika, ia seringkali tertinggal jauh dari teman-temannya. Guru-guru pun mulai meragukan kemampuannya. Namun, Adi tidak menyerah. Setiap malam, ia belajar dengan tekun di bawah cahaya lampu redup, meminjam buku-buku pelajaran dari perpustakaan sekolah. Ia bahkan rela mengorbankan jam tidurnya hanya untuk memahami satu rumus matematika atau satu paragraf dalam buku fisika. Perlahan tapi pasti, nilai-nilainya mulai membaik. Pada ujian tengah semester pertama, ia berhasil mendapatkan peringkat 5 besar di kelasnya, sebuah pencapaian yang membuat semua orang terkejut. Di luar sekolah, Adi juga bekerja paruh waktu sebagai asisten di toko fotokopi dekat sekolah. Pekerjaan ini memberinya cukup uang untuk membeli alat tulis dan makan siang sederhana. Namun, yang lebih penting bagi Adi adalah akses ke komputer di toko tersebut. Saat tidak ada pelanggan, ia menggunakan waktu luangnya untuk belajar tentang teknologi informasi. Ia mulai mengenal dasar-dasar pemrograman melalui tutorial online yang ia temukan di internet. Awalnya, ia kesulitan memahami kode-kode yang tampak seperti bahasa alien baginya. Namun, semangat ingin tahu dan ketekunan membuatnya terus mencoba. Suatu hari, ia berhasil membuat program sederhana yang bisa menghitung total harga fotokopi secara otomatis. Pemilik toko sangat terkesan dan memutuskan untuk menggunakannya dalam operasional sehari-hari. Itu adalah momen pertama Adi merasakan kepuasan dari hasil kerja kerasnya di dunia teknologi. Meski begitu, hidup Adi masih jauh dari kata mudah. Beberapa bulan setelah ia mulai beradaptasi dengan rutinitas barunya, tetangga yang memberinya tempat tinggal tiba-tiba meminta ia pindah karena rumah mereka akan direnovasi. Tanpa tempat tinggal, Adi harus tidur di gudang tua milik toko fotokopi. Udara lembab dan dingin membuat tubuhnya sering sakit, tetapi ia tak punya pilihan lain. Setiap pagi, ia membersihkan diri di toilet umum sebelum berangkat ke sekolah, berusaha menyembunyikan keadaan sebenarnya dari teman-temannya. Hanya Pak Arman yang mengetahui kondisi Adi, dan ia seringkali memberikan dukungan moral serta bantuan finansial kecil untuk membantu Adi bertahan. Pada tahun kedua sekolah, Adi mulai aktif mengikuti kompetisi ilmiah dan hackathon lokal. Meskipun awalnya ia sering gagal karena minim pengalaman, ia tidak pernah berhenti belajar dari kesalahannya. Suatu hari, ia dan timnya berhasil menciptakan aplikasi sederhana bernama Kios Digital, yang bertujuan untuk membantu pedagang kecil mengelola inventaris barang dagangan mereka. Aplikasi ini berhasil memenangkan juara pertama dalam kompetisi nasional. Saat namanya dipanggil di panggung penghargaan, Adi merasa seperti mimpi. Ini adalah pertama kalinya ia merasakan pengakuan dari dunia luar, sesuatu yang selama ini ia anggap mustahil untuk diraih. Air mata haru membasahi pipinya saat ia menerima piala, memikirkan perjalanan panjang yang telah ia lalui untuk sampai di titik ini. Namun, kesuksesan ini tidak datang tanpa konsekuensi. Setelah kemenangannya, beberapa teman sekelasnya yang dulu meremehkannya mulai iri dan mencoba menjatuhkannya. Mereka menyebarkan rumor bahwa Adi hanya menang karena bantuan orang lain. Kata-kata itu sempat membuatnya ragu, tetapi ia ingat pesan neneknya dulu, jangan biarkan omongan orang memengaruhi langkahmu. Dengan keyakinan itu, Adi terus maju. Ia sadar bahwa perjalanan ini masih panjang, dan ia harus terus belajar agar bisa meraih mimpi-mimpinya yang lebih besar lagi.
Bab 4. Mendirikan startup dan tantangan besar. Setelah lulus SMA dengan nilai yang membanggakan, Adi berhasil mendapatkan beasiswa penuh untuk kuliah di jurusan Teknik Informatika di salah satu universitas ternama di Indonesia. Ini adalah momen yang ia impikan sejak kecil. Namun perjuangannya jauh dari kata selesai. Meski tidak lagi harus membayar uang kuliah, biaya hidup tetap menjadi beban berat baginya. Ia bekerja paruh waktu sebagai asisten laboratorium komputer di kampus, sambil terus mengembangkan ide-ide teknologi yang ia pelajari. Di malam hari, ia seringkali tidur di ruang baca kampus karena tidak memiliki tempat tinggal tetap. Namun, meskipun lelah, matanya selalu berbinar saat berbicara tentang teknologi dan inovasi. Ia yakin bahwa suatu hari nanti, ia bisa menciptakan sesuatu yang besar. Di tahun kedua kuliah, Adi bertemu dengan beberapa teman sekelasnya yang memiliki minat yang sama dalam dunia teknologi. Mereka sering berkumpul di perpustakaan atau di warung kopi murah dekat kampus untuk mendiskusikan ide-ide baru. Salah satu diskusi mereka berujung pada gagasan untuk mengembangkan aplikasi yang lebih canggih dari prototipe kios digital yang pernah Adi buat di SMA. Aplikasi ini dirancang untuk membantu usaha kecil dan menengah, UKM, di Indonesia agar dapat lebih mudah mengakses pasar global melalui platform digital. Dengan semangat yang menyala-nyala, Adi dan timnya mulai mengerjakan proyek ini secara serius. Bahkan sering begadang hingga pagi hanya untuk menyelesaikan satu fitur baru. Mereka memberi nama startup mereka, Kios Digital Teknologi, sebuah simbol harapan bagi UKM di seluruh negeri. Namun, perjalanan membangun startup tidak semudah yang mereka bayangkan. Setelah beberapa bulan berjalan, mereka menghadapi masalah besar, minimnya dana. Meskipun aplikasi mereka sudah mulai menunjukkan hasil yang menjanjikan, mereka tidak memiliki cukup modal untuk mengembangkan platform lebih lanjut atau memasarkannya kepada calon pengguna. Beberapa investor yang mereka temui menolak proposal mereka karena meragukan kemampuan tim yang masih sangat muda dan minim pengalaman. Bahkan, salah satu anggota tim memutuskan untuk mundur karena frustrasi dengan situasi ini. Adi merasa seperti kembali ke titik nol. Ia mulai meragukan apakah mimpinya benar-benar bisa terwujud. Namun, ia ingat pesan Pak Arman, keberhasilan bukan tentang seberapa cepat kamu sampai di tujuan, tapi tentang seberapa kuat kamu bertahan di tengah badai. Untuk menyelamatkan startupnya, Adi memutuskan untuk menjual barang-barang pribadinya, jam tangan tua yang diberikan neneknya, buku-buku kesayangannya, bahkan laptop lamanya yang ia gunakan sejak SMA. Uang hasil penjualan itu ia gunakan untuk menyewa server dan membeli perangkat lunak yang dibutuhkan untuk pengembangan aplikasi. Ia juga mulai aktif mencari mentor di dunia startup, termasuk Pak Arman, yang memberinya nasihat berharga tentang cara meyakinkan investor. Setelah berbulan-bulan berusaha, akhirnya mereka berhasil mendapatkan pendanaan awal dari seorang investor lokal yang tertarik dengan visi mereka. Investor itu berkata, "Aku melihat potensi besar dalam timmu, Adi. Jangan pernah berhenti berinovasi." Namun, tantangan belum berakhir. Setelah mendapatkan pendanaan, mereka harus bekerja ekstra keras untuk memperbaiki platform mereka agar siap diluncurkan ke pasar. Banyak bug yang harus diperbaiki, fitur-fitur yang harus dioptimalkan, dan strategi pemasaran yang harus dipersiapkan. Adi seringkali bekerja hingga larut malam, bahkan hingga tubuhnya jatuh sakit. Pada suatu malam, ia pingsan di depan laptopnya karena kelelahan. Teman-temannya panik dan membawanya ke rumah sakit. Saat sadar, dokter memperingatkannya bahwa ia harus menjaga kesehatan jika ingin terus melanjutkan perjuangannya. Kata-kata itu membuat Adi tersadar bahwa ia tidak bisa melakukannya sendiri. Ia mulai belajar untuk membagi tanggung jawab dengan timnya dan mempercayai orang lain untuk membantu mewujudkan visi bersama. Akhirnya, setelah berbulan-bulan kerja keras, Kios Digital Teknologi resmi diluncurkan. Platform ini langsung mendapatkan sambutan hangat dari para pelaku UKM di Indonesia. Dalam waktu singkat, ribuan pedagang kecil mendaftar untuk menggunakan layanan mereka. Media massa mulai meliput kesuksesan Adi dan timnya, dan nama Kios Digital mulai dikenal luas. Namun, bagi Adi, kesuksesan ini bukanlah akhir dari perjuangannya. Ia tahu bahwa ada banyak tantangan yang masih harus dihadapi di masa depan. Namun, ia juga sadar bahwa ia telah membuktikan satu hal penting, bahwa mimpi besar bisa diwujudkan dengan kerja keras, keyakinan, dan dukungan dari orang-orang baik di sekitarnya. Bab 5. Puncak Kejayaan dan Warisan Inspirasi. Beberapa tahun setelah peluncuran Kios Digital Teknologi,
Platform ini berkembang pesat menjadi salah satu unicorn teknologi di Asia Tenggara. Dengan jutaan pengguna aktif dari berbagai negara, aplikasi ini tidak hanya membantu para pelaku UKM di Indonesia, tetapi juga memperluas jangkauannya ke pasar global. Adi, yang kini berusia 30 tahun, resmi menjabat sebagai CEO kios digital teknologi. Namun, kesuksesan ini tidak membuatnya lupa akan asal-usulnya. Setiap kali ia berdiri di podium untuk memberikan pidato inspiratif di forum internasional, ia selalu mengawali ceritanya dengan masa kecilnya sebagai anak yatim penjual koran. "Saya bukanlah orang yang lahir dengan segala kemewahan," katanya dalam salah satu konferensi teknologi di Singapura. "Namun, saya percaya bahwa mimpi besar bisa dicapai jika kita memiliki tekad kuat dan tidak takut gagal." Kata-kata itu selalu disambut dengan tepuk tangan meriah. Namun bagi Adi, itu adalah pengingat akan perjalanan panjang yang telah ia lalui. Namun, meskipun sukses secara finansial, Adi menyadari bahwa ada tanggung jawab lebih besar yang harus ia emban. Ia mendirikan yayasan amal bernama Harapan Baru, yang bertujuan untuk membantu anak-anak yatim dan kurang mampu mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan. Yayasan ini didanai sebagian dari keuntungan perusahaan Adi, serta donasi dari mitra bisnisnya. Salah satu program unggulan yayasan ini adalah pembukaan pusat pelatihan teknologi di daerah-daerah terpencil, tempat anak-anak muda diajarkan tentang pemrograman, desain grafis, dan keterampilan digital lainnya. Adi seringkali datang langsung ke pusat-pusat pelatihan ini, berbagi pengalaman hidupnya dan memberikan motivasi kepada para peserta. "Jika aku bisa melakukannya, kalian juga bisa," katanya dengan penuh keyakinan. Suatu hari, Adi kembali ke tempat ia dulu berjualan koran, lampu merah yang sama di tengah Jakarta yang ramai. Ia berdiri di sana, mengenakan jas hitam rapi dan dasi biru tua, dengan mata berkaca-kaca saat melihat trotoar yang dulunya menjadi tempatnya berteduh dari hujan. Di dekat lampu merah itu, ia membangun sebuah gedung modern yang menjadi pusat pelatihan teknologi pertama di wilayah tersebut. Gedung ini dilengkapi dengan laboratorium komputer canggih, ruang baca, dan fasilitas internet gratis bagi siapa saja yang ingin belajar. Saat peresmian gedung, banyak warga lokal yang hadir, termasuk beberapa anak kecil yang membawa tumpukan koran untuk dijual. Melihat mereka, Adi merasa seperti melihat dirinya sendiri di masa lalu. Ia berlutut di depan salah satu anak itu dan berkata, "Jangan pernah berhenti belajar, Nak. Dunia ini luas, dan kamu bisa mencapai apapun yang kamu inginkan." Namun, kesuksesan besar juga membawa tantangan tersendiri. Beberapa media mulai mengkritik Adi karena dinilai terlalu fokus pada proyek sosial ketimbang pengembangan bisnisnya. Ada juga rumor bahwa beberapa investor besar mulai ragu dengan arah kepemimpinan Adi, yang lebih memprioritaskan dampak sosial daripada keuntungan semata. Meski begitu, Adi tetap teguh pada prinsipnya. Ia percaya bahwa teknologi tidak hanya tentang profit, tetapi juga tentang bagaimana ia bisa digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. "Saya tidak membangun perusahaan ini hanya untuk diri saya sendiri," katanya dalam wawancara dengan salah satu stasiun televisi nasional. "Saya membangunnya untuk memberi harapan kepada mereka yang merasa tidak punya harapan." Di akhir cerita, Adi kembali ke gudang tua tempat ia dulu tinggal saat kuliah. Gudang itu kini telah direnovasi menjadi museum kecil yang menampilkan perjalanan hidupnya, dari seorang anak penjual koran hingga CEO sukses. Di salah satu sudut museum, terpajang tumpukan koran usang, seragam sekolah yang dulu ia pinjam, dan laptop tua yang ia gunakan untuk belajar pemrograman. Di dinding, tertulis sebuah kutipan besar yang menjadi filosofi hidupnya. "Jangan biarkan tempatmu dilahirkan menentukan seberapa tinggi kamu bisa terbang." Museum ini menjadi tempat kunjungan inspiratif bagi ribuan anak muda yang ingin belajar tentang perjuangan dan kesuksesan. Pada malam terakhir sebelum museum dibuka untuk umum, Adi duduk sendirian di dalam ruangan, menatap langit Jakarta yang masih sama seperti dulu, kelabu, berdebu, namun penuh harapan. Ia mengambil buku tebal tentang bisnis yang dulu ia beli dari pasar loak dan membukanya perlahan. Di halaman pertama, tertulis coretan tangan kecilnya, "Aku akan keluar dari sini dan menjadi seseorang yang bisa membuat hidupku, dan hidup orang lain, lebih baik." Air mata mengalir di pipinya saat ia menyadari bahwa ia telah berhasil membuktikan janji itu. Di bawah langit Jakarta yang sama, Adi telah menemukan arti sebenarnya dari kehidupan, bukan tentang seberapa tinggi ia terbang, tapi tentang seberapa banyak cahaya yang bisa ia pancarkan untuk orang lain.